bagian kedua dari kuliah ini, pengantar analisis real, adalah logika matematika. Jadi kita akan belajar tentang pernyataan dan kombinasinya. Apa itu pernyataan? Adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai kebenaran B, benar atau salah. Dan nilai kebenaran itu satu, ya, dan dapat ditentukan secara tunggal. Nah, kalimat yang seperti ini, X ditambah 6 sama dengan 7, tidak jelas karena X-nya apa, ya. Berbeda dengan kalimat yang carilah X begitu. Itu mungkin ya juga masih bisa dicari, ya. Tetapi kalau di sini tulisan X plus 6 sama dengan 7 itu tidak jelas apakah apa yang dimaksud, ya. Jadi dalam hal ini yang bukan pernyataan, ya. Bukan pernyataan karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Nah, kalimat berikutnya ada bilangan asli X sehingga seperti ini. Nah, ini betul, ya. Karena kita tahu bahwa kalau X-nya 1 yaitu ada, maka X plus 6 itu sama dengan 7 kalau X-nya 1. Nah, kalau yang berikut, setiap bilangan asli X berlaku seperti ini. Ini salah, ya. Jadi ini adalah tadi B, yang ini S, dan yang ini tidak tahu kebenarannya. Ya, jadi bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Gitu. Nah, penulisan pernyataan secara abstrak, kita akan menulisnya dalam bentuk huruf kecil saja, P, Q, R, dan seterusnya. Nah, dalam hal pernyataan yang berkaitan benda, ya, dapat dikaitkan dengan pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan himpunan. Ya, jadi sebagai contoh, kalau misalkan P itu pernyataan yang memuat benda X, maka katakanlah P itu adalah himpunan semua X sehingga PX-nya itu benar, gitu. Demikian pula Q kita kaitkan dengan QX dalam video ini, ya. Jadi kalau ada pernyataan P, maka kita kaitkan dengan himpunan besar P dan seterusnya. Nah, kita akan mempelajari nilai kebenaran dari kombinasi pernyataan. Yang paling sederhana adalah negasi dari pernyataan P. Ditulis seperti ini. Nah, ini adalah pernyataan yang tabel kebenarannya, saya tulis di sini saja, P dan bukan P. Jadi di sini P, maka ini pernyataannya adalah S, dan S itu B, ya. Nah, sekali lagi, kombinasinya adalah nanti akan ada konjungsi, ya, dan itu dalam disjungsi atau dan implikasi. Ini yang penting. Yang lain saya kira tidak menjadi banyak perhatian di kuliah ini. Nah, konjungsi dan, jadi kalau saya punya P dan Q, maka konjungsi itu berkaitan dengan irisan, ya, karena dan itu, ya, konjungsi itu kurang lebih artinya dan, ya, bersama-sama. Kita akan menentukan tabel, ini Microsoft PowerPoint yang mengubah dia menjadi tabel kebenaran dari konjungsi. Jadi perhatikan kalau kita mau membuat tabel kebenarannya adalah seperti ini. P
Q, P, dan Q. Ya. Jadi P, PSS, PS, PS. Nah, kita lihat begini. Ya, jadi ini himpunan P-nya, ini himpunan Q. Nah, sekarang jadi kita punya elemen X, ya. Elemen X ini kalimat P-nya benar. Jadi artinya X-nya itu berada di sini. Ya, di salah satu di situ. Kemudian juga ini P. Jadi dia ada di sini. Nah, karena ada di dua himpunan itu, tentulah dia berada di sini. Oleh karena itu, di sini adalah B. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kedua? Nah, yang kedua ini, yang ini salah. Jadi artinya dia tidak berada di Q. Oleh karena itu, dia pasti tidak berada di sini. Ya, tidak berada di sini ini. Oleh karena itu, ini tentulah S. Saya kira serupa, apalagi ini. Ya. Jadi, tabel kebenaran itu muncul dari keadaan seperti ini. Nah, sekarang disjungsi, ya, atau. Jadi, kalau berkaitan dengan himpunan, maka itu adalah ini belum diganti, yaitu gabungan. Ya. Nah, tabel kebenarannya seperti tadi, PQ, P atau Q, ini adalah BBSS, BSBS. Jadi seperti tadi saya katakan, di sini berkaitan dengan PQ itu gabungan. Jadi kalau kalau P-nya benar, artinya X-nya itu elemen itu ada di situ. Dan dia juga ada di Q, maka yang pertama itu tentulah P. Ya. Nah, P-nya P, jadi dia sudah berada di sini, tetapi tidak di Q-nya salah. Jadi bagaimanapun juga dia berada di gabungan. Ya, jadi di sini tetap P, dan kalau di sini dia tidak berada di P dan tidak juga berada di Q. Ya, oleh karena itu ini S. Gitu. Ya. Oke. Nah, implikasi kalau dikaitkan dengan himpunan, maka implikasi itu mengatakan adalah kapan dia benar, itu adalah kalau P-nya subset dari Q. Ya, P-nya subset dari Q. Nah, contoh, jika seorang mempunyai KTP Jawa Barat, maka ia adalah warga Indonesia. Jadi, P-nya di sini adalah orang Jawa Barat yang punya KTP, dan dia adalah warga negara Indonesia, Q, dan tentu saja kan ini benar, karena P-nya subset Q. Kita akan menentukan tabel kebenarannya. Jadi seperti tadi ya, mungkin tulisnya agak panjang di sini. PQ, P implies Q. Jadi ini benar kalau ini terjadi. Ya. Jadi di sini P, PSS, PSBS. Nah, perhatikan. Kalau ini terjadi, artinya saya punya elemen yang seluruhnya berada di P. Ya. Kemudian ini elemennya ada di Q. Oke. Jadi di sini kalau elemennya berada di P, maka elemennya juga berada di Q, maka ini benar. Ya. Nah, P
P-nya berada di Q, X-nya berada di P, ini, tetapi X-nya tidak berada di Q. Oleh karena itu, ini tidak mungkin benar. Ini salah. Sekarang, P-nya, X-nya tidak berada di P. X-nya tidak berada di P besar, karena ini salah. Nah, kemudian X-nya berada di Q. Saya tidak tahu tentang hubungan ini. Jadi, tidak salah, tapi karena kita hanya punya dua nilai kebenaran, maka ini adalah B. Dan ini juga saya tidak tahu mengenai ini, kan tidak salah, tapi karena di sini punya hanya dua, kalau tidak salah ya benar, ya begitu. Jadi ini tabel kebenarannya. Nah, jadi tadi sudah disebut bahwa kalimat itu. Jadi mungkin perlu dilihat sekarang adalah kalimat ini ya. Jika X lebih kecil 2, maka X kuadrat lebih kecil 4. Ini benar atau salah? Jika X kuadrat lebih kecil 4, maka X lebih kecil 2. Ya. Jadi mohon perhatikan bahwa ini salah. Ya, tetapi yang ini benar. Jadi perhatikan bahwa bahwa himpunan di sini harus lebih kecil dari sini. Ini himpunan ini kan hanya X di antara 2 dan min 2. Ini jauh lebih besar. Ya. Jadi ini salah, tapi kalau ini tentu dia akan lebih kecil dari 2. Nah, tapi perhatikan bahwa implikasi itu tidak selalu berkaitan dengan himpunan ya. Jadi di sini sebagai contoh kalimat janji. Ya. Jika hari Sabtu tidak hujan, maka Amir akan berolahraga. Nah, kalimat ini benar kalau Amir memenuhi janjinya. Ya. Jadi kalau hari Sabtu itu tidak hujan dan Amir berolahraga, ya, jadi di sini mungkin kita tulis sekali lagi. Ini BPSS, ini BSBS. Jadi ini benar kalau Amir itu memenuhi janji. Hari Sabtu tidak hujan. Amir berolahraga. Betul, karena Amir memenuhi janji. Hari Sabtu tidak hujan. Tetapi Amir tidak berolahraga. S ini. Ya, dia menyalahi janji. Ya. Nah, Amir, hari Sabtu hujan ini. Karena ini S. Ya, S. Jadi hari Sabtunya hujan. Amir berolahraga. Wah, dia tidak menyalahi janji. Ya, itu yang tadi saya katakan tidak salah. Oleh karena Amir itu hanya berjanji kalau hari Sabtu tidak hujan. Kalau hujan, dia tidak berjanji apa-apa. Jadi dia boleh berolahraga, boleh juga tidak. Ya, sambil bawa payung toh. BB begini. Oke. Ya, negasi dari pernyataan. Jadi tadi sudah ya. Negasi dari P adalah ditulis seperti ini. Ya. Bagaimana dengan negasi dari itu? Karena ini berkaitan dengan himpunan dan irisan dua himpunan, negasinya dapat diduga, yaitu apa? Negasi dari P begini, itu sama saja dengan negasi P, ya. Ini adalah dan Q.
Q. Dan negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Gitu. Oke. Nah itu, ternyata sudah saya persiapkan. Ya, oke. Bagaimana dengan negasi P implies Q? Ya? Jadi sekali lagi, P maka Q itu berkaitan dengan P subset Q. Ya. Jadi negasinya itu tentu berkaitan dengan ini tidak terjadi. Ya. Kalau tidak terjadi, ada 3 kemungkinan ini. Ya. Yaitu P-nya di luar Q, sebagian di luar, ada di luar. Nah, dari 3 kemungkinan ini, kita harus menulisnya dia dalam satu kalimat, ya, satu kalimat. Apa itu kesamaan dari tiganya itu? Tadi saya secara sepintas lalu ada yang terlihat, yaitu adanya unsur dari P yang tidak berada di Q. Jadi negasi dari P maka Q itu adalah P-nya benar, ya, dia berada di P, tetapi dia tidak berada di Q. Jadi statementnya adalah seperti ini. Ya, ada elemen X anggota P dan X-nya itu tidak anggota Q. Oleh karena itu bentuknya negasi dari ini itu adalah ini. Artinya adalah ini ya. Mungkin sebaiknya ini saya hapus di sini. Ya. Oke. Pembuktian di matematik. Nah, jadi di pembuktian di matematik itu pada akhirnya kita harus membuktikan satu kalimat yang bentuknya jika P maka Q. Ya, jika P maka Q. Ya. Nah, kita tahu jika P-nya bernilai S salah, maka secara keseluruhan ini sudah betul, ya, yaitu dari tabel, mungkin untuk memudahkannya dari tabel ini saja BSSS, apapun yang terjadi di sini ini B, ya. Jadi kalau P-nya bernilai S, ini sudah selalu benar. Oleh karena itu di dalam pembuktian yang ini boleh kita abaikan, ya, kita abaikan. Yang perlu kita buktikan adalah P-nya benar, Q-nya harus benar. Oleh karena itu ini menjadi benar. Ya. Jadi oleh karena itu pembuktian tersebut mulai dengan pernyataan P bernilai B yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, usaha berikutnya adalah membuktikan bahwa Q bernilai B. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Nah, ada 3 cara untuk memperlihatkan hal tersebut, yaitu bukti langsung, bukti tak langsung, bukti dengan kontradiksi. Kita mulai dengan bukti langsung dulu. Bukti langsung itu artinya, jadi sekali lagi bukti langsung untuk P maka Q. Ya. Seperti tadi sudah disebut, ya mulai dengan P yang benar dulu. Kalau P-nya salah, ini sudah kalimat ini sudah betul. Ya. Nah, kalau P-nya salah, kemudian gunakan P implies S1, S1 maka S2, dan seterusnya sampai kita memperoleh suatu pernyataan ke Q. Nah, kesimpulannya kan jadinya begini ya. Jadi kalau P-nya kecil, maka ini S1 ini berkaitan dengan himpunan itu, berkaitan dengan himpunan S2, dan seterusnya sampai di sini Q itu lebih besar dari Sn. Oleh karena itu tentulah P itu subset dari Q. Ya, jadi
ada jika P maka Q, P maka kesimpulannya adalah Q. Nah, ini yang terjadi itu. Ya, atau P, ya, maaf, mungkin ini lebih bisa tepat lagi, P S1, S1 maka Q, misalkan ya, saya potong saja, maka kesimpulannya P maka Q. Gitu. Jadi, bukti langsungnya sudah selesai. Jadi, kesimpulannya adalah P maka Q. Nah, contoh bukti langsung, jika N bilangan asli ganjil, maka N kuadrat itu bilangan asli ganjil. Nah, mulai dengan N itu bilangan asli ganjil kan, P-nya. Nah, kalau P-nya itu sudah seperti itu, maka N itu bisa kita tulis sebagai 2K plus 1. Ya, 2K plus 1, karena dengan K-nya juga bilangan asli. Jadi N kuadratnya, saya kira saya sudah menuliskan, ya aturan artinya seperti itu. Ya. Ya. Nah, N kuadratnya, gunakan cara menghitung, maka N kuadrat itu adalah 4K kuadrat plus 4K plus 1, dan dia bisa kita tulis, 2-nya keluar, maka N kuadrat itu juga ganjil. Karena ini ada, kalau dibagi 2, sisa 1. Ya. Jadi pernyataan sudah terbukti. Nah, tadi bukti langsung, sekarang bukti tak langsung. Jadi ini adalah bukti langsung untuk P maka Q. Ya, bukti tak langsung untuk pernyataan P maka Q. Tetapi pernyataan P maka Q itu akan sama dengan ini, ya, karena ini. Jika P-nya subset dari Q, tentu saja Q komplementnya itu subset dari P komplement. Artinya negasi dari Q akan implikasi kepada negasi dari P. Nah, jadi kita ingin membuktikan misalkan jika N kuadrat itu bilangan asli genap, maka N bilangan asli genap. Nah, kita bisa menuliskan pernyataan ini berdasarkan ini adalah menjadi kalau N itu bukan bilangan asli genap, ya, bukan bilangan asli genap, maka dia adalah bilangan ganjil. Ya, jadi N kuadrat bukan bilangan asli genap, maka N kuadrat bilangan asli ganjil. Jadi pernyataan P maka Q itu sama saja dengan negasi Q, negasi P. Nah, ini sudah kita buktikan kan di bagian pertama. Dengan demikian, ya, ini sudah terbukti juga. Nah, ini yang disebut kita sudah membuktikan ini, ya, dengan bukti tak langsung. Ya, jadi kita sudah membuktikan ini dengan bukti tak langsung karena kita sudah, jadi bukti tidak langsungnya ini sama saja dengan bukti langsungnya yang kedua ini. Sekarang bagian ketiga adalah bukti dengan kontradiksi. Sekali lagi kita ingin membuktikan pernyataan P maka Q itu. Ya. Nah, tetapi yang akan kita lakukan, ya, bukti langsung dari pernyataan ini, ya, bukti langsung. P dan tidak Q, maka R dan tidak R. Nah, karena R dan tidak R itu selalu bernilai S, ya, maka dalam hal itu kita lihat dari tabel, ya, ini mungkin, maaf, P-nya ini tidak sama dengan P di sini, ya, tapi ini sebagai suatu bentuk, ini adalah P-nya di sini.
Jadi ini implikasi ini. PPSS, PSPS. Ya, jadi perhatikan bahwa implikasinya itu selalu salah. Ya, ini R dan tidak R itu selalu salah. Jadi dia hanya ada di sini nih. Dan ini. Ya. Nah, tetapi karena ini sudah terbukti dengan langsung, maka yang ini sudah tidak terjadi. Ya, jadi ini mungkin kalimat di atas ini lebih tepatnya adalah sebetulnya ini masuk ke sini. Ya. Jadi kejadiannya hanya ada di sini. Oleh karena itu, bagian P, premisnya itu, ya, ini tentu S. Ini yang saya katakan itu. Nah, kalau ini S, negasinya itu adalah, jadi ini adalah negasi dari P maka Q. Jadi ini bernilai S, maka di dalam ini menjadi B. Ya, jadi nah sekali lagi kita ingin membuktikan P maka Q, tetapi kita akan membuktikan dengan cara seperti itu sebagai suatu pernyataan. Ya. Nah, oke, jadi sebagai contoh, akar 2 merupakan bilangan irasional. Jadi kalimat ini bisa ditulis begini. Jika semua perhitungan itu berlaku di R, maka akar 2 adalah bilangan irasional. Nah, jadi kalau bukti dengan kontradiksi, itu adalah perhatikan ya, P maka Q, maka mulainya itu dari sini nih. Jadi artinya adalah kalau perhitungan itu terjadi, ini sama ini, dan ini salah, jadi akhirnya akar 2 itu bilangan rasional, kita akan membawa ke suatu pernyataan yang R dan tidak R itu. Nah, R dan tidak R-nya itu kadang-kadang tidak jelas R-nya datang dari mana ya. Nah, jadi kalau akar 2 itu bilangan irasional, jadi akar 2 saya mungkin tidak terlalu detail di sini, sudah banyak. Kalau dia bilangan rasional, maka bisa saya tulis Mn begitu ya, dengan Mn itu GCD-nya pembagi bersama terbesarnya 1. Kemudian dengan dikuadratkan, 2M kuadrat sama dengan terbalik ya. M kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Maka ini mengatakan bahwa M kuadratnya adalah genap. Kalau M kuadratnya genap dari tadi yang video di depan, maka M itu adalah genap juga. Jadi 2K katakanlah begitu, kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Dengan demikian kita punya N kuadrat itu 4K kuadrat tapi sudah dipotong 2 jadi 2K kuadrat. Jadi di sini N-nya juga genap. N-nya genap, M-nya juga genap tadi. Ya. Oleh karena itu, pembagi bersama dari M dan N itu yang tadi dikatakan 1 di sini ternyata pembagi bersamanya minimal 2 karena sama-sama genapnya. Nah, inilah pernyataan R-nya ya. Jadi R-nya itu adalah pembagi bersamanya 1, di sini pembagi bersamanya 2. Oleh karena itu, kita sudah membuktikan suatu pernyataan yang kesimpulannya selalu salah. Oleh karena itu, maka premisnya yang salah. Ya, jadi mudah juga dirasakan kalau kita punya, jadi ini premis ya, dan ini kesimpulan. Jadi kalau kita sudah membuktikan dengan cara yang benar, sehingga kesimpulannya salah, maka itu mengatakan premisnya salah. Ya. Nah,
Contoh lain adalah jika MN garis tegak lurus garis ketiga, ya, jadi ini katakanlah begitu, ini M-nya, ini M-nya, ini N-nya, masing-masing tegak lurus. Kita akan membuktikan bahwa M itu sejajar N. Sekali lagi, untuk membuktikan dia dengan kontradiksi, tegak lurus, dan kesimpulannya itu salah, ya, artinya dan tidak Q, artinya kesimpulannya salah, jadi bentuknya begini. Ini M, ini N, ini tegak lurus, berpotongan. Jadi ada segitiga yang jumlah sudutnya lebih dari 180. Jadi dalam hal ini di sini R-nya itu adalah jumlah sudut segitiga itu 180. Dan tidak R-nya, ini lihat ada segitiga yang jumlah sudutnya tidak 180. Jadi kita sudah membuat bahwa kesimpulannya selalu salah karena prosesnya sudah benar, maka premisnya salah, gitu. Ya. Mudahnya mengatakan.